Dalam naskah Sumpah Palapa Gajah Mada yang ditemukan pada kitab Paraton, ternyata banyak menyimpan misteri dalam sejarah peradaban Nusantara. Makna filosofis Sumpah Palapa dirasa sangat relevan dikaitkan dengan kiprah para pemimpin atau penguasa dalam mempersatukan bumi Nusantara. Tak bisa dipungkiri, meskipun zaman sudah berganti, namun makna Sumpah Palapa sangat berkaitan dengan keadaan setiap zaman. Terlebih di tahun 2021, seperti sekarang ini. Lantas, siapa sajakah Patih Gajah Mada, dan seperti apa misteri di balik makna Sumpah Palapa yang secara langsung menyinggung para pemimpin dan penguasa di tanah air? Jangan kemana-mana, simak di channel DP Dolan. Kawan-kawan, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Indonesia terbentuk dan merdeka dari penjajah karena ada komitmen dari bersatunya kepulauan. Bersatunya kepulauan inilah dikenal dengan nama Nusantara. Secara morfologi, Nusantara terdiri dari dua suku kata, yaitu Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya lain atau seberang. Maka Nusantara itu artinya pulau lain di luar Jawa maksudnya. Kalau diistilahkan, Nusantara itu menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua. Patih Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber mitologi, kitab dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Srijaya Negara yang mengangkatnya sebagai patih. Ia menjadi Mahapatih, menteri besar pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi, dan kemudian sebagai Amangku Bumi yang mengantarkan Majapahit ke puncak kerajaannya. Gajah Mada diyakini telah menyatukan seluruh kepulauan. Ia dikenal sebagai orang yang fasih, tajam bicaranya, jujur, dan berpikir jernih. Ia dilahirkan sebagai orang biasa. Puncaknya, ia naik jabatan atas kecerdasannya dan kesetiaannya kepada Raja Jayanegara yang berkuasa waktu itu. Gajah Mada adalah seorang kesatria dan punya kegigihan untuk bisa mempersatukan Nusantara. Ia juga rendah hati, rajin berpikir, dan sungguh-sungguh. Gajah Mada merupakan patih dari Kerajaan Majapahit yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Dari Sumpah Palapa tersebut, Gajah Mada berjuang untuk mempersatukan Nusantara. Namanya dihormati dan dikenang sepanjang masa atas jasa yang dilakukannya. Dalam buku Gajah Mada, Pemersatu Nusantara, Gajah Mada lahir pada tahun 1299 di sebuah desa terpencil di tepi Sungai Berantas. Sampai sekarang belum banyak keterangan mengenai siapa ibu
dan ayahnya dari Gajah Mada. Gajah Mada mulai membangkitkan dirinya sebagai seorang prajurit di kerajaan Majapahit. Karena ketangkasan dan kecerdasannya, ia diangkat menjadi komandan pasukan elit Bayangkara. Saat menjadi bekal inilah Gajah Mada berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara saat terjadi pemberontakan Rakuti. Pada tahun 1334, Gajah Mada resmi dilantik menjadi Mahapatih oleh Ratu Tribuana Tunggadewi berkat jasanya saat menjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Kete dan Sadeng. Cita-cita Gajah Mada adalah mempersatukan kerajaan-kerajaan atau wilayah yang ada di Nusantara. Hal tersebut diucapkan Gajah Mada dalam Sumpah Palapa. Isi Sumpah Palapa yaitu, lamun wus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dumpo, ring bagi, Sunda, Palembang, Tumasik, samono ingsun amukti palapa. Yang artinya, selama aku belum menyatukan Nusantara, aku takkan menikmati palapa, kesenangan. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dumpo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, aku takkan mencicipi palapa. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, banyak orang-orang yang meremehkan cita-cita dan janji tersebut. Meski begitu, Patih Gajah Mada tidak mundur dan tidak gentar. Patih Gajah Mada membuktikannya dengan kerja keras, tegas, berani, dan bertanggung jawab atas janjinya. Hingga akhirnya lebih dari 30 wilayah kekuasaan di luar Majapahit berhasil dikuasai. Seluruh wilayah yang luas tersebut diayomi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hono Darmo Mangro, dan Mitra Satata. Patih Gajah Mada tercatat meninggal dunia pada 1363 Masehi dikarenakan sakit. Kepergian Gajah Mada meninggalkan duka mendalam, terutama bagi Raja Hayam Wuruk. Dengan meninggalnya Gajah Mada, berakhir pula kebesaran kerajaan Majapahit. Patih Gajah Mada memiliki sikap dan nilai yang berani, tegas, bertanggung jawab, dan kerja keras dalam hidupnya. Kecintaan kepada negara dan tekad kerasnya untuk mempersatukan Nusantara menjadi teladan hingga saat ini.